tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. kami sungguh percaya Tuhan bahwa kalau kami boleh ada malam ini, itu hanya oleh karena penggembalaan Tuhan. Sama seperti pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kami sadar bahwa hanya oleh karena tangan Tuhan saja kami ada malam ini. Tuhan telah memimpin kami dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Tuhan telah membuat kami berdiri dan mendengar, jangan takut, ini aku. Engkau berkata, lihat aku akan berperang bagi kamu. Dan bukti malam ini Tuhan, kami ada di sini sebagai pemeliharaan Allah yang luar biasa. Saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, mempersiapkan hati kami. Biarlah Tuhan Yesus, Raja segala raja, yang kami rayakan kelahirannya malam ini. Tuhan, Engkau hadir dan memberkati kami, menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Sehingga waktu kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan hati yang telah dijamah. Kami pulang dengan berkat-berkat yang melimpah. Kami pulang dengan kekuatan baru yang datang daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa, hamba yang menjadi alat 0 kosong. Tuhan pakai hamba yang sederhana ini sehingga benar-benar firman-Mu menjadi keberkatan bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita berdiri, kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari Yeremia 30. Masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita baca Yeremia 30 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Yeremia 30 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, aman semua? Mari kita baca bersama-sama. 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka akan menyebut engkau orang buangan, yakni siksa seorang pun menayangkan. Sebab firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggal. Akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu ada berdiri di tempatnya yang asli. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Sukacita besar buat kita malam ini. Amin. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita yaitu Yesus datang membawa pemulihan untuk umatnya. Ini tema yang diberikan oleh pengurus pusat buat kita di dalam tahun 2020 ini. Dan dengan semangat Natal itu kita bisa menjadi jemaat atau umat Tuhan, gereja Tuhan yang bangkit dan menang dari pandemi COVID-19. Haleluya. Kita mau menjadi orang-orang yang dipulihkan dari semua aspek. Amin. Haleluya. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang waktu kita mendengar kata pemulihan yang ada di pikiran kita, layaknya orang yang sembuh dari sakit, layaknya orang yang baru bangun dan kuat kembali, sehat kembali. Kalau dia sakit kepala, ya minum obat, istirahat, pusing, lalu mungkin dia istirahat sebentar, 1-2 jam, 3 jam, sore dia bangun atau besok pagi dia bangun, dia sudah sehat kembali. Orang bilang, oh sudah pulih, puji Tuhan, sudah baik. Ya, tetapi saudaraku yang terkasih, jika kita lihat
kata pemulihan itu lebih luas. Maka ini bicara tentang bukan saja kesembuhan secara fisik, tapi pemulihan juga bisa dipahami sebagai kesembuhan relasi sosial antara umat manusia dan seluruh ciptaan Allah itu dengan Allah sendiri. Jadi bagaimana saya dan saudara baik pulih dengan orang lain, dan kita juga pulih dengan Tuhan. Hubungan kita, relasi kita itu harus dipulihkan. Luka-luka batin, hal-hal yang menjadi tidak menyenangkan, tidak mengenakan, itu kita baik secara secara personal atau secara komunitas, kita harus bangun, kita harus dipulihkan dari hal itu. Dan ini penting sekali dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, betapa penting kita membangun sebuah komunikasi, membangun sebuah hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Pemazmur dalam Mazmur 133 berkata, alangkah indahnya ya kalau saudara dan saya hidup rukun satu dengan yang lain. Itu Alkitab bilang berkat seperti dari janggut dia turun mengalir ke jubah dan memberkati setiap orang di kiri kanan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, konteks yang kita baca di dalam Yeremia pasal 30 ini, Alkitab menjelaskan kepada kita tentang satu situasi di mana Tuhan berjanji kepada Israel bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan membuat mereka menjadi orang yang kembali berjalan dengan kepala yang terangkat sebagai orang-orang pilihannya, sebagai orang-orang ciptaannya, sebagai orang-orang yang dipilih, dipanggil. Tuhan rindu orang-orang ini kembali bangun dan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam Yeremia 30 ini dijelaskan bahwa ada satu situasi yang sangat menyakitkan sekali bagi Israel. Dalam situasi pembuangan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyenangkan. Mereka hidup dalam luka-luka hati. Mereka hidup dalam pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam. Apakah Allah ada dengan saya? Apakah saya ini masih menjadi seorang yang ada di hati Tuhan? Dalam bahasa orang Israel itu mereka selalu bilang, kami ini orang yang dipilih oleh Allah. Kami ini keturunan Abraham. Dan mereka bangga dengan hal itu. Tapi dalam situasi ini Alkitab bilang mereka sama sekali tidak lagi diingat. Mereka ada di pembuangan di Babel. Mereka bertahun-tahun di sana. Bahkan dalam situasi seperti itu mereka menjadi orang yang sangat miskin. Sehingga mereka bertanya-tanya. Mereka menjadi pribadi yang bukan lagi berdiri dengan bangga, tapi mereka bilang, apakah ada Tuhan buat kita? Dalam penderitaan, sakit, penyakit, semua yang dialami sebagai orang-orang yang tertawan, mereka bertanya-tanya, apakah ada pengharapan yang pasti buat kita? Dan di dalam situasi-situasi yang seperti itu muncullah firman Tuhan ini. Dalam situasi-situasi yang tidak menentu, tidak punya pengharapan, mereka tidak lagi bisa berdiri dan berkata, kami orang Israel kepunyaan Allah, di mana kerajaan itu. Mereka tidak bisa berdiri dengan bangga lagi karena mereka jauh dari Yerusalem. Mereka jauh dari persembahan yang dapat mereka bawa kepada Tuhan. Mereka bertanya-tanya, Tuhan Engkau ada kan? Dan dalam situasi yang seperti itu firman Tuhan datang buat mereka. Tuhan berjanji bahwa aku akan memulihkan kamu. Ada sebuah peneguhan di situ. Ada sebuah covenant yang dibuat kembali oleh Allah. Aku akan mengangkat engkau. Aku akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Aku akan membawa engkau dari satu leheran kepada tanah leher yang lain. Aku akan menjaga keluar masukmu. Dan di dalam ayat-ayat ini dari ayat 17, 18 firman Tuhan katakan, Yeremia berdiri dengan teguh di sana, meyakinkan umat Tuhan bahwa Allah punya rancangan yang indah buat mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tak kala kita merayakan Natal di bawah sorotan tema Yesus datang membawa pemulihan buat umatnya, mungkin kita bertanya, dia hadir sebagai apa? Pemulihan seperti bagaimana yang akan Tuhan kerjakan buat kita? Di dalam ayat ini saudaraku, dari ayat 17, ayat 18 saya menemukan dua hal sederhana saja. Yesus datang membawa pemulihan
kepada umatnya. Dia hadir sebagai juru selamat yang akan membebaskan mereka dari segala dosa dan juga sakit penyakit mereka. Dalam ayat 17 dikatakan begini, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata buat kita di sini, Yesus hadir sebagai seorang juru selamat. Amin. Mungkin tidak jelas buat saudara di situ, kakak mana ayat sebagai juru selamat di situ. Tapi saya ingin coba tarik satu benang merah ke belakang sedikit. Saya ingin saudara lihat Galatia pasal 4. Tolong multimedia. Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat. Dikatakan begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Puji Tuhan, Yesus diutus tepat pada waktunya. Amin. Ini nubuat bahwa aku akan memulihkan keadaanmu, sakit penyakitmu. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan begini, kesukaan besar bagi semua bangsa, bagi semua orang, bagi semua hal kelompok kalangan. Sebab hari ini telah lahirmu, yaitu juru selamat Kristus di kota Daud. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, umumnya keselamatan didefinisikan sebagai pembebasan dari dosa, dari diri yang terhilang, dan dari neraka. Keselamatan mencakup semuanya itu. Tetapi keselamatan juga mencakup hal yang jauh lebih banyak lagi. Kita tidak hanya bicara tentang diselamatkan dari hal-hal yang buruk, sebab anugerah Tuhan berkata kita diselamatkan untuk sesuatu yang indah. Kita diselamatkan untuk sesuatu yang luar biasa. Di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, Alkitab menjelaskan buat kita bahwa Yesus datang dan menyelamatkan kita supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan siapkan dalam kita. Kata lain untuk keselamatan adalah kebebasan. Alkitab menjelaskan bahwa menyatakan bahwa dalam kesesakan mereka telah berseru. Dan Tuhan menjawab mereka. Perhatikan ayat 15 dikatakan begini. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Mazmur 118 ayat 5 Alkitab berkata, orang berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka. Saya ingin sampaikan ini begini buat saudara. Pada waktu mereka dalam kondisi yang terhilang, dalam kondisi yang tidak punya pengharapan, dalam kondisi sebagai orang yang diperbudak, hamba menjadi orang yang tertawa, dalam kondisi mereka bertanya-tanya, di manakah Tuhan Allah Yahweh Adonai yang besar itu, Allah Elohim yang luar biasa itu. Dalam situasi seperti mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka, aku akan memulihkan engkau. Alkitab berkata di sini, Allah memulihkan sakit penyakit mereka. Apa sakit penyakit mereka? Dikatakan di situ, luka-luka hati, kepedihan yang dalam. Saudara, Yesus datang bukan hanya selamatkan engkau dari dosa, tapi juga dari diri saudara yang mungkin belum mengampuni diri saudara sendiri, dari diri saudara yang mungkin belum bisa mengampuni orang lain, dari diri saudara yang mungkin belum bisa keluar dari rasa bersalah. Saya tadi siang bawa keluarga, dan sementara ibu dan anak-anak mereka belanja, saya turun ke bawah untuk ambil uang. Saya ketemu dengan satu adik, dia duduk di depan pintu sana, lalu dia menangis di situ. Saya tanya dia, sobat, kok kenapa? Dia bilang, kakak, saya ini orang yang paling berdosa. Lalu saya penasaran, saya duduk lagi dengan dia, saya pukul pundaknya, saya bilang, ketemu semua berdosa sobat. Dia bilang, saya ini tidak bisa diampuni lagi, karena saya mengecewakan keluarga orang tua. Lalu dia cerita terus. Lalu saya duduk dengar dia, dan saya sampai pada satu kesimpulan bahwa ada rasa bersalah yang sangat besar. Dia merasa bahwa dia sudah buat kesalahan dan dia tidak layak disebut anak daripada keluarga ini. Dia tidak layak pulang untuk bilang buat bapak dan mamanya selamat Natal. Dia tidak layak untuk duduk makan dengan mereka sebab dia sudah mempermalukan mereka.
Lalu saya sampai pada kesimpulan bahwa orang ini harus ditolong. Lalu saya bilang begini, adik, ini Natal. Kok tahu Natal tuh? Iya. Natal itu bukan sekedar kita punya baju baru. Natal bukan sekedar kita punya hal-hal yang hebat. Tapi Natal itu Allah datang buat saya dan engkau yang berdosa. Karena kita berdosa, maka Yesus datang buat engkau dan saya. Maka saya mau bilang ini, jangan tertipu dengan rasa bersalahmu. Jangan tertipu sebab engkau telah mendukakan hati keluargamu. Mari, masih ada banyak waktu pulang buat bapamu dan mamamu dan bilang begini, saya sudah salah. Pasti mereka akan sambut kau. Lalu saya tarik dia sedikit ke belakang, saya berdoa dengan dia. Saya bilang begini, Yesus sudah mati buat pelanggaranmu dan pelanggaranku. Waktu kita dua masih berdosa, waktu kita dua bukan orang hebat, dia sudah mati di sana. Pulang. Alkitab bilang upah dosa itu ialah maut. Maut mendatangkan sakit penyakit, maut mendatangkan kutuk, dan Israel dalam kutuk. Dan pada waktu Yesus lahir sebagai juru selamat, Yesus datang sebagai orang yang menebus orang Israel. Dia mau bilang begini, luka-luka hatimu, kepedihanmu yang sangat dalam, perasaanmu yang tertuduh, atau apapun yang membuat engkau hancur hari ini, dengar, aku datang buat engkau, dan aku mau memulihkan keadaanmu dan menaruh engkau pada posisi yang sebenarnya, di mana rancanganmu dahsyat buat engkau. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab berkata buat kita, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia sudah membayar lunas segala kesalahan kita. Dan apa yang Anda dan saya lakukan, Dia katakan sudah selesai. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa, supaya di dalam Dia saya dan saudara menikmati pemulihan. Amin. Kita yang tadi tidak punya apa-apa, kita seperti anak yang terhilang, yang sudah jual harta sulungan, jual kekayaan yang surga kasih. Segala hal yang kita buat mungkin mendukakan orang tua, merusak nama baik keluarga atau apapun, itu masa lalu kita. Tapi pada waktu Yesus mati buat kita, kita bilang selesai. Israel adalah pribadi yang sangat mendukakan Allah. Ini orang yang Tuhan pilih. Dari satu tanda heran kepada tanda heran, mereka dari pemimpin kepada pemimpin. Alkitab bilang, pada saat Musa membawa mereka sampai ke Gunung Sinai, 12 suku bangsa berdiri di situ, 12 anak-anak Yakub berdiri di sana. Dan Alkitab berkata 10 suku telah hilang karena dosa. Tapi Yehuda, 2 suku yang luar biasa, ini berdiri dengan setia. Mereka berjanji di atas Gunung Sinai itu. Tapi Yehuda pun yang ada baik Allah Yerusalem, mereka juga meninggalkan Allah. Alkitab bilang perjanjian yang mereka ikrarkan di atas Gunung Sinai itu, saudara ingat dalam Keluaran, Tuhan bilang buat Musa begini, kuduskan umatku ini, besok pagi-pagi aku akan berdiri di Gunung Sinai menantikan mereka. Alkitab bilang, Musa bilang, kuduskanlah dirimu 3 hari. Tidak boleh bersetubuh dengan istrimu, tidak boleh melakukan pekerjaan domba apapun, tidak boleh. Kuduskan dirimu. Sebab Allah akan bicara untuk setiap pribadi. Alkitab bilang mereka berdiri di Gunung Sinai. Pada waktu kemuliaan Tuhan turun, mulai ada gunung, suara mulai bunyi, segala macam. Mereka bilang, Musa, biar saja kau yang bicara dengan Tuhan, nanti kami dengar. Tuhan bilang, tidak Musa, mereka berdiri di situ. Dan Allah bilang begini, kalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu hari ini, melakukannya, maka kau diberkati di sini, diberkati di sini, diberkati di sini, diberkati di sini. Dan engkau imamat yang rajani umat kepunyaan Tuhan, mewarisi berkat-berkat yang besar. Tapi Yehuda pun meninggalkan Allah. Kalau saudara baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, Alkitab bilang mereka meninggalkan Tuhan dan bergabung dengan berhala. Mereka cari raja-raja yang dapat menolong mereka dan melupakan perjanjian itu. Tapi dalam semua keadaan yang berdosa itu, Tuhan tetap setia. Saudara, bukankah seringkali kita seperti Yehuda? Kita sudah lihat kemuliaan Tuhan, kita lihat berkat Allah, kita lihat tanda-tanda heran, tapi kita jatuh bangun. Di Injil time pada waktu kita mau berdiri untuk menantikan berkat Tuhan, kadang-kadang kita ragu, Tuhan, betulkah kau jawab saya? Benarkah? Akhirnya kita tidak pegang Tuhan, kita lebih cari mammon, cari dunia. Siapa yang bisa tolong saya? Saudara, ada kabar sukacita buat kita jemaat El Roh. Hari ini
kita punya uang dicairkan yang 400 juta. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu. Puji Tuhan. Di injury time yang kita tidak pikir-pikir, ya. Orang bilang tahun depan. Saudara ingat Bapak bilang di sini, oh mungkin tahun depan. Tapi Tuhan bilang gini, aku El Roy, Allah yang melihat air mata. Waktu kita setia, 1 menit punya Tuhan. Amin. Tuhan jawab kita. Bebas dari kepahitan dan kebencian. Saudara, saya mau bilang begini, tidak ragu lagi. Allah dikecewakan tiap-tiap saat. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, melihat tanda-tanda heran. Berjalan dari satu tanda heran ke tanda heran. Pada waktu mereka butuh mana, Tuhan bilang, mana? Roti turun. Pada waktu mereka ingat Mesir, oh Musa, kami di Mesir makan daging. Tuhan bilang, burung puyuh dari utara terbang datang untuk Israel makan. Tiap hari burung itu datang. Tiap hari burung datang. Tuhan tidak perlu lagi kesana, ya. Tuhan berdoa saja langsung tiba. Oh, itu Israel alami itu, saudara. Waktu mereka bilang, Musa, pukul kuali Musa, kami punya kuali kosong. Tuhan bilang, Musa, tunggu sedikit lagi. Burung datang. Pagi-pagi roti turun. Apalagi yang kurang? Sudah lihat puasa, tapi tidak mengasihi Tuhan. Tapi dalam semuanya itu, walaupun Tuhan dikecewakan, hati sakit mungkin, ya, berkali-kali ditinggalkan, umatnya tidak setia, tapi dia tetap setia. Apa ibu dia mau bilang begini buat saudara dan saya, kalau dia saja setia bisa ampuni kita, masa kita tidak bisa ampuni yang lain? Amin. Malam Natal ini Alkitab bilang buat kita, aku akan memulihkan luka-luka hatimu, aku akan memulihkan kepedihanmu. Oh haleluya. Ada banyak keluarga Kristen hancur hari ini karena tidak bisa mengampuni, saudara. Ada banyak istri tidak bisa mengampuni suami, suami tidak bisa mengampuni istri. Ada banyak keluarga yang hancur, anak-anak yang tidak bisa lagi diurus karena orang tua pegang gengsi dan ego dan tidak mau berdamai. Tapi saya mau bilang malam ini, kalau Tuhan bisa ampuni kamu, ampuni saya dan saudara, maka dengarkan ini, dalam momen Natal ini kita harus bisa memperganti ke orang lain. Yesus bilang, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makan. Amin. Itu harga yang mahal. Tadi siang orang tua saya dia telepon, bilang, Reinhardt, kok suruh lupa saya lagi kan? Saya masih hidup ini. Saya tidak lupa mama. Saya ada kirim uang itu. Ada kirim uang berapa kan? Tidak banyak, hanya uang Natal. Lalu mulai menangis. Saya itu menangis. Tapi saya sudah tahu kalau dia menangis, dia mau minta maaf ya. Saya bilang, saya duluan, mama saya minta maaf ya. Kalau saya salah, kalau saya punya anak-anak mendukakan mama punya hati, kalau mungkin saya punya istri tidak bisa seperti yang mama harapkan, ampunilah kami. Dia bilang, kok ini saya mau minta maaf duluan bro? Lah ini saya tahu, jadi saya duluan minta maaf. Tapi saya senang saudara, orang tua saya dia bisa melepaskan berkat-berkat. Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin anak-anak kita mendukakan hati kita. Kadang-kadang mungkin ada luka yang sangat dalam. Kita tidak bisa bilang lagi, aduh cukup sudah. Tapi dengar lewat malam Natal malam ini, mari lepaskan pengampunan. Mari berkati orang di sekitar kita. Amin. Saya ingat sekali waktu saya berdiri menyampaikan materi buat ibu-ibu perkawan klasis kepala burung. Saya cerita tentang anak saya, Patricia. Saya sangat malu dengan hal itu. Tapi waktu saya sampai di Bali, saya ketemu dengan Pas Simanjuntak, Julianto Simanjuntak. Dia bilang begini buat saya, Pak Ren, kadang-kadang kita jaga gengsi. Kadang-kadang kita lebih memikirkan pikiran orang, pendapat orang daripada kita menjaga kita punya hati, anak-anak punya hati. Kadang-kadang kita lebih menjaga kita punya nama baik, jabatan, pangkat. Dan kita tidak mau ambil anak kita yang jatuh dan balik dia, peluk dia. Kalau saya pulang dan saya bilang buat Patricia, Betty, apapun yang terjadi, kalau Bapak ketemu orang di luar, kalau orang bilang, kok begini, saya mau bilang buat kau, saya mengasih.
Saudara, itu merubah hubungan antara saya dengan anak saya. Dulu Patricia datang hanya kalau perlu saya, dia mau minta uang. Papa ada uang kan? Kasih uang dulu. Selesai, sudah. Dia lebih dekat dengan Ibu Ike, Ibu Sita, Tahu Lendi, daripada saya orang tua. Dia lebih nyaman bicara dengan mereka daripada dengan saya. Nanti saya dengar dari kakak itu, Bapak Gembala kayaknya harus berubah di sini. Oh, ada juru bicara. Jadi saya dengar, oh anak saya mau begini. Tapi hari ini sudah, dia bisa berani bicara dengan saya. Setiap kali dia telepon mamanya, dia mau tutup telepon, dia bilang, mana Bapak Ohudin? Dia bicara dengan saya dengar. Kasih nasihat saya lagi. Saya ingat kalau gitu, ingat kakak dia kasih nasihat Bapak Robo. Kasih ingat saya, anak-anak kalau sejodoh bisa kasih nasihat luar biasa. Ya. Tapi di situ ada hati yang dipengaruhi. Saya bilang, Tuhan terima kasih, dulu saya menyakiti anak ini. Saya pukul dia. Saya perlakukan dia seperti Bapak perlakukan saya, dan saya ulang kesalahan yang sama. Tapi waktu saya membaharui komunikasi, saudara, itu menjadi menyembuhkan saya dan juga menyembuhkan anak saya. Saya mau bilang buat kita begini, kadang kita takut dengan apa kata orang. Kadang kita takut dengan apa pendapat orang tentang kita, keluarga kita. Tapi di malam Natal ini, Yesus mau bilang buat Israel, aku memulihkan luka-luka dan kepedihan. Kalau kau ditinggalkan oleh orang Asyur, kalau kau ditinggalkan oleh Babel, kalau kau ditinggalkan oleh kerajaan selatan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku akan memulihkan keadaan. Itu janji Tuhan buat kita. Bapak Ibu, mungkin kita ditinggalkan oleh banyak orang, orang-orang terkasih kita, tapi Tuhan menyambut kita. Amin. Yang kedua, Allah hadir dan menyatakan Dia datang, Yesus datang membawa pemulihan, di mana Dia menjadi penggenapan janji Allah buat keluarga. Bagi umat pada saat itu, Dia katakan dalam ayat 18, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan aku akan mengasihi tempat-tempat tinggal kota itu. Akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini sudah sering kali kita khotbah, dan dalam momen Natal ini sudah disinggung oleh hamba Tuhan beberapa kali di tempat ini, baik saya, Ibu Pendeta Mia, bahkan Kakak Evangelis Victor Dale. Dan konteks ini bicara tentang Israel dibuang ke Yerusalem pada tahun 586 sampai 516. Bagaimana sebelum Masehi mereka dibuang ke sana, dan dalam keadaan sebagai orang yang diperbudak, mereka meragukan Tuhan, dan mereka jauh dari Yerusalem. Mereka tidak lagi bisa beribadah, mereka tidak bisa lagi mempersembahkan korban. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berdosa. Tidak saja berdosa, tetapi miskin di hadapan Allah. Jauh terhilang dari Allah. Miskin, berdosa karena mereka tidak bisa membayar korban penghapus dosa. Bayangkan dalam situasi seperti itu, Alkitab berkata dalam Yeremia 30 ini, aku akan memulihkan kemah-kemah Daud. Bapak Ibu yang terkasih, dari 586 sampai 516, Alkitab bilang, hampir kurang lebih 70 tahun Israel diperbudak oleh Babel. Setelah itu Koresi datang, bawa pulang mereka kembali ke Yerusalem. Ada di Yerusalem sebagai orang dijajah, sebagai orang tawanan. Datang lagi Roma di situ, jajah mereka lagi dalam keadaan yang sangat menderita, dalam keadaan yang sangat tidak berdaya. Mereka bertanya-tanya, apakah ada pengharapan buat kita? Apakah ada pemulihan di sana? Dan Tuhan berkata di sini, aku akan memulihkan keadaan itu. Yesus hadir di sini. Lewat keluarga miskin, tukang kayu sederhana, Dia datang di situ dan memulihkan keluarga. Janji dalam Kejadian 3 ayat 15, protoevangelium, bahwa oleh perempuan itu generasinya akan menginjak ular dan menghancurkan segala sesuatu. Alkitab bilang bahwa keluarga akan dipulihkan kembali. Alkitab bilang di sini Tuhan akan menjaga kemah-kemah kediaman Yakub. Ini bicara tentang pemulihan rumah tanggamu. Yesus datang untuk memulihkan rumah tangga saya, rumah tangga saudara, semua jemaat Elroy. Dan dengar baik,
ini kabar sukacita buat kita. Amin. Dia berjanji akan memulihkan kita. Kemah-kemahmu dijaga, kemah-kemahmu diberkati, kemah-kemahmu tidak akan lagi ada ratap tangis di sana. Mazmur 30 bilang, kamu Tuhan ganti dengan pujian dan sukacita, tari-tarian yang luar biasa. Bukankah ini yang Tuhan buat keluarga Adam dan Hawa waktu Yesus lahir, nubuat digenapi. Kita bisa berdiri panggil Abah ya Bapa. Bukankah ini yang Tuhan buat untuk untuk Maria dan Yusuf? Dengarkan ini dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Kita bilang waktu Maria dikasih tahu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Bayangkan hati Yusuf. Yusuf hancur. Yusuf, wah Tuhan, nama baik saya seperti apa? Saya keturunan Daud. Bagaimana ini? Tapi di situ Alkitab bilang waktu Yesus hadir, dia memulihkan hubungan yang retak ini. Amin. Saudara, saya jarang sekali khotbah dari sisi ini, tapi tadi waktu saya belajar, saya dibawa untuk melihat sisi yang lain. Maria takut ini seperti awan gelap, kehidupan yang kelam buat Maria. Belum bertunangan, pas dalam pertunangan sudah hamil. Bagaimana nama baiknya? Bagaimana dia melalui hari-hari hidup yang kelam? Sebagai seorang wanita yang Yahudi, dia akan dirajam dengan batu. Ini masa yang sangat kelam buat Maria. Ini masa yang kelam untuk Yusuf. Sebagai seorang laki-laki yang baik, belum bersetubuh dengan Maria, tapi Maria sudah mengandung. Ini bagi Yusuf masa yang sangat kelam. Tapi dengan kehadiran Yesus bagi keluarga ini, memulihkan hubungan ini. Dari terbitnya gelap ini, lahir terang Allah, kemuliaan Allah, Logos itu, dan dia memulihkan keluarga itu. Dia membawa mereka sampai kepada keluarga yang diberkati. Nama keluarga ini terus dikenang oleh saudara dan saya. Alkitab bilang buat kita, Yeremia sampaikan pesan ini buat umat Israel dengan tegas. Tuhan memulihkan keluarga Tuhan. Bapak Ibu, saya baca satu ayat dalam 2 Korintus. Dua Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat 6, 3. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari dalam gelap akan terbit terang. Amin. Apapun yang kita alami hari ini sebagai keluarga Allah, dengarkan ini. Ada terang kemuliaan Tuhan yang akan nampak. Ada cahaya yang luar biasa. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 4, Alkitab berkata, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Dalam ayat ini Yesus digambarkan sebagai terang pagi. Kalau kita bicara tentang terang, ada kehidupan di sana. Ada kekuatan, ada perubahan, ada pengharapan yang pasti dalam Yesus. Dan Alkitab berkata di situ, pengharapan itu dibicarakan dengan tegas oleh Yeremia. Kita lihat di sana, di dalam ayatnya yang ke-19, Alkitab berkata begini, nyanyian syukur akan terdengar di antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Alkitab bilang, sungguh kepedihan, hati yang hancur, pertanyaan-pertanyaan yang dalam, apakah Allah ada? Firman Tuhan bilang, Tuhan gantikan itu dengan sukacita yang melimpah. Pujian dan pengucapan syukur akan kita naikkan kepada Allah. Alkitab katakan di situ ada janji Tuhan buat kita bahwa Dia hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Dia memulihkan keadaan kita. Dan firman Tuhan katakan di sana, dalam masa yang kelam Tuhan gantikan dengan pengucapan syukur. Ayat 23 dikatakan di situ, Dia akan membawa mereka kembali dalam relasi yang benar sebagai orang kepunyaan Allah. Perhatikan saya baca begini, lihatlah
Angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia melaksanakan dan mewujudkannya. Ini bicara tentang berkat dan keselamatan. Alkitab katakan di situ bahwa orang-orang yang coba menghancurkan Yehuda, Tuhan akan pukul hancur. Dan dalam keadaan seperti itu mereka akan menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan akan menjadi bagian saudara dan saya. Kita akan dibawa kembali dalam hubungan yang indah dengan Tuhan. Ayat 22 bilang, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Itu Natal yang sesungguhnya. Allah hadir dan Dia membuat kita menjadi orang yang bersukacita. Allah hadir dan Dia menyatakan kemuliaan dan kebesaran bagi kita. Saya akan menutup khotbah ini saudara dengan membawa ilustrasi singkat. Saudara ingat kisah tentang bangsa Israel mereka keluar dari Mesir. Pada waktu mereka sampai di depan laut mati, di belakang ada lembah Harmagedon dan ada orang Mesir yang mengejar mereka, tentara Mesir yang mengejar mereka dengan pasukan yang lengkap. Musa berdiri di depan laut mati itu dan mengangkat tangan, tongkat di tangan. Israel sungut-sungut buat Musa. Musa, apakah Tuhan bawa kami untuk mati di sini? Lebih baik kami mati sebagai tawanan budak di sana daripada kami menjadi orang merdeka dan mati di sini. Mereka menyesal, mereka marah, mereka mau lempar Musa dengan batu. Tuhan bilang, Musa angkat tongkatnya. Dan mereka jalan. Pada waktu dia angkat tongkat dengan bantuan angin timur, Tuhan belah laut itu. Israel jalan di tanah yang kering. Tapi masalah belum selesai, saudara. Israel lewat di tanah yang kering. Tapi di tanah yang kering itu juga Tuhan kasih musuh di sana. Lewat di jalan yang sama. Apa maksud Tuhan? Waktu saya belajar bagian ini, Alkitab bilang ini, Tuhan mau bawa musuh kita untuk melihat rancangan Allah, cara kerja Allah yang dahsyat. Bahwa Dia bukan Allah yang kerja setengah-setengah. Di jalan yang Tuhan buka itu juga Tuhan mau kasih tahu buat musuh kita bahwa saya yang pegang, saudara. Dan kalau saya yang pegang, maka rancanganku tidak pernah gagal. Israel lewat, tapi di jalan yang sama yang Tuhan kasih musuh lewat itu, Alkitab bilang Tuhan menghancurkan musuh Israel di sana. Dalam ayatnya yang terakhir bagian 24, Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau dan memulihkan engkau. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau imamat yang rajani. Dan di hadapan lawan-lawanmu, aku akan memberikan mujizat. Dari tanda mujizat, dari satu perkara kepada perkara yang lain. Aku akan memukul mereka habis dan menyatakan kebesaran. Bapak Ibu, kita ada di tengah-tengah COVID pandemi yang luar biasa. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya ingat 2019 Sri Mulyani bilang Indonesia akan mengalami guncangan yang luar biasa. Itu terjadi hari ini. Kemarin dia mulai bicara lagi bahwa kita mungkin akan masuk dalam krisis yang berkepanjangan. Orang mulai takut. Tapi saya mau bilang, Tuhan yang sama akan membiarkan kita jalan di tanah yang kering. Dia akan menuntun kita. Dan Dia beritahu buat iblis, buat siapapun, bahwa rencana itu berantakan. Amin. Dia akan menolong kita. Firman Tuhan bilang, kemah-kemah kenyaman kita akan Tuhan jaga. Ratap tangis, sungut-sungut akan Tuhan gantikan. Dan kita akan memuliakan Allah. Kita akan bilang, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita mau berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Kalau Tuhan bisa jaga kemah-kemah Yakub, maka engkau dan saya adalah keturunan Yakub. Tuhan pun akan menjaga kemah-kemah kita. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Mari maju bersama dengan Allah. Bahwa Yesus datang sebagai juru selamat untuk memulihkan saudara dan saya. Dia sebagai penggenapan janji Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dari keturunan perempuan itu akan lahir seorang yang akan memulihkan saya. Dan Dia berjanji bahwa Dia menjaga kemah-kemah saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba terbatas dan mungkin menyampaikannya dengan tidak begitu jelas. Tetapi biarlah Tuhan yang adalah firman itu sendiri akan menyempurnakannya bagi setiap pribadi yang hidup malam ini. Hamba mau berdoa untuk setiap pribadi, keluarga, rumah tangga yang datang. Tuhan, mari Engkau berkati. Engkau melihat setiap pribadi keluarga yang hadir malam hari ini. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya anugerah, kasih setia Tuhan, penggembalaan Allah, tangan Tuhan yang kuat memberkati dan menolong kami dan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Mengucap syukur dan memberkati setiap keluarga rumah tangga. Mengucap syukur dan menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami berdoa dan bersama-sama mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga besar Roh, keluarga besar Tahulendi. Kami berdoa untuk Om Frankie secara khusus yang boleh berulang tahun di malam ini. Untuk adik Shelo Tahulendi Roh, Tuhan berkati. Kiranya anugerah-Mu, kasih-Mu menjadi bagian mereka. Kami juga ingat Ata Magablo yang kemarin boleh berulang tahun. Bahkan Kesia Kalambe yang kemarin berulang tahun. Bahkan anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam bulan Desember ini, hamba tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tuhan berkati mereka. Anugerah-Mu, kasih-Mu, tangan Tuhan yang kuat menjadi bagian mereka dan memahkotai mereka dengan hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Kami mau berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan panitia pembangunan, di mana kami boleh bekerja dan kami boleh melihat kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus memberkati setiap Bapak, sekali lagi Bapak Frankie Roh, Bapak Ayu Koren, Bapak John Candy, Demetrius Hepon, Franz Kerihio, Bapak James Hepon, Nelson Hepon, Yeswa Lawari, Ferry Hepon, Cornelius Candy, Marlon, Suleman, Roni, Glenn, Nando, Chris, bahkan yang tidak bisa hamba sebutkan nama mereka. Tuhan memberkati mereka, memberkati setiap keluarga, Bapak Ibu yang sudah bekerja, para tukang yang sudah bekerja. Tuhan kerjakan keberkatan-keberkatan yang melimpah, kembalikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati mereka semua. Dan malam ini kami juga mau berdoa sekali lagi untuk setiap keluarga rumah tangga. Tuhan Engkau berkati. Hamba berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Thomas Dani. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga ini. Berdoa untuk keluarga Bapak Waryoni. Berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Sam Usmani, keluarga Frankie Usmani, keluarga Yoel Engkong. Berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Martin Magablo. Berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Heru Nugu. Berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Matias Pigai, Nikanor Pigai, keluarga Hendra Kelambi, keluarga Daniel Kelambi. Berdoa dan menyerahkan juga Tuhan Yesus keluarga Bapak Bonifas Besi Timur. Berdoa dan menyerahkan keluarga Andres Tiana Besi, keluarga Bapak Deni Patiasina. Kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga Rian Kipu. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Delvis Tahulendi, keluarga Ohi Timur, keluarga Lawrence Kumberi. Kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga Jonathan. Berdoa dan menyerahkan juga Tuhan Yesus keluarga Bapak Frankie Roh, keluarga Bapak Tinus Roh. Berdoa dan menyerahkan keluarga besar Daat. Berdoa dan menyerahkan keluarga besar yang lain. Tuhan yang tidak dapat hamba sebutkan nama mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami berdoa dan taruh mereka dalam tangan Tuhan. Kami ingat Buncan di Suripati, Tuhan berkati. Juga berdoa untuk hamba Tuhan yang lain. Mari Tuhan berkati mereka. Kami kembalikan segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk kota dan bangsa kami, pemulihan Indonesia. Tuhan memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan malam ini sedang dilepaskan bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami mau berkata haleluya, segala puji bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami berdoa dan serahkan ibadah selanjutnya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan